Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila di masa Orde Baru dan pendapat saya tentang sejarah Pancasila di masa Orde Baru. Sebelum masuk ke materi Pancasila di masa Orde Baru, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danar Eka Prastia dari Prodi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 24080694256. Saya berasal dari kelas 2024D. Kemudian ada latar belakang dari Pancasila di masa Orde Baru. Di era Orde Baru, Pancasila menjadi alat utama untuk melegitimasi kekuasaan serta membentuk identitas nasional. Dalam teori ini, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang netral, universal, dan mampu mempersatukan berbagai golongan masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya ada aspek kontroversial terkait penggunaan Pancasila oleh rezim Orde Baru. Teori dan penjelasan mengenai Pancasila di masa Orde Baru. Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan, rezim Soeharto menerapkan asas tunggal Pancasila di mana setiap organisasi sosial, politik, dan keagamaan harus mendasarkan diri pada Pancasila. Ini berarti tidak ada ruang bagi ideologi lain, termasuk komunisme atau bahkan variasi ideologi Islam politik. Berikut ada contoh peristiwa mengenai Pancasila di masa Orde Baru. Contoh pertama yaitu indoktrinasi pendidikan Pancasila. Pada masa Orde Baru, pendidikan moral Pancasila atau dulu disebut dengan PMP menjadi salah satu pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Materi ini diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam jiwa setiap pelajar. Namun, yang menjadi masalah adalah sifat indoktrinatif dari pengajaran ini. Siswa tidak diajak untuk berpikir kritis atau mendebat nilai-nilai yang diajarkan, melainkan diminta untuk menerima dan menghafal nilai-nilai tersebut tanpa mempertanyakannya. Misalnya, pelajaran PMP seringkali berupa hafalan butir-butir Pancasila dan pemahaman monolitik tentang ideologi negara tanpa ruang bagi interpretasi yang berbeda. Contoh yang kedua ada pembubaran organisasi PBB. Di era ini, Orde Baru sangat ketat dalam mengontrol organisasi masyarakat. Setiap organisasi yang tidak sejalan dengan asas tunggal Pancasila dianggap subversif dan berpotensi membahayakan stabilitas negara. Salah satu kasus terkenal adalah ketika Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dipaksa untuk menerima asas tunggal Pancasila pada tahun 1984. Mereka yang menolak bisa berujung pada pembubaran organisasi atau penangkapan anggotanya. Pada saat itu, banyak organisasi keagamaan juga dipaksa untuk menyesuaikan diri atau menghadapi pembubaran. Contoh yang terakhir yaitu penumpasan komunisme. Setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, rezim Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alasan untuk membasmi segala bentuk komunisme. Mereka yang diduga sebagai simpatisan PKI atau memiliki hubungan dengan komunisme seringkali ditangkap, dipenjara, atau bahkan dieksekusi tanpa proses hukum yang jelas. Salah satu kasus terkenal adalah penangkapan dan eksekusi massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia yang menyebabkan ratusan hingga ribu juta orang meninggal dunia. Kemudian tanggapan saya mengenai Pancasila di masa Orde Baru yaitu penggunaan Pancasila pada era Orde Baru bersifat paradoks. Di satu sisi, Pancasila berhasil mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadi alat untuk mencapai stabilitas politik serta pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, penerapan Pancasila sebagai alat kontrol ideologi membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat. Pancasila yang seharusnya menjadi landasan kebinekaan malah digunakan untuk menekan perbedaan pendapat dan mendiskriminasi kelompok.
Sekian video saya mengenai penjelasan tentang Pancasila di masa Orde Baru dan pendapat saya tentang Pancasila di masa Orde Baru. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.